Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Alexander Abanat. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan kepada kita semua yang terambil dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita buka Alkitab kita baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kehidupan orang percaya harus ada masalah. Jadi bersyukurlah ada masalah. Nah, kenapa harus bersyukur ada masalah? Saudara, ada 3 hal yang saya akan bagikan buat saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang di dunia ini mengeluh, kok masalah nggak habis-habis. Yang ibu rumah tangga, yang keluarga, yang anak, yang sekolah, yang lagi kuliah, semua manusia mengeluh karena masalahnya tidak pernah habis. Saya mau katakan pada saudara bahwa masalah itu tidak akan pernah berakhir. Katakan amin. Loh, saudara bertanya, kenapa Pak Pendeta? Kenapa? Nah, masalah itu harus selesai. Justru kita hidup di bumi ini harus ada masalah. Katakan amin. Ada 3 hal. Yang pertama, karena masalah adalah alat Tuhan untuk menguji iman orang percaya. Jadi masalah itu adalah alatnya Tuhan. Tuhan pakai masalah itu untuk menguji kita, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau masalah datang dalam usahamu, dalam keluargamu, dalam kelompokmu, gerejamu, bersyukurlah karena ada masalah. Itulah Tuhan izinkan untuk menguji kita, menguji iman orang percaya. Itulah ada masalah tiap hari. Masalah itu alat untuk menguji kita. Sama seperti anak yang baru masuk SD mau naik kelas 2. Kelas 1 mau naik kelas 2. Dia akan ikutin ujian. Ujian itu menguji dia. Bagaimana dia bisa mengerjakan baca huruf dan mengerjakan huruf, membaca dengan lancar. Nah, melatih dia. Nah, masalah datang untuk melatih kita, untuk memberitahu kita imannya bertumbuh atau tidak. Makanya menguji kita hidup dengan iman atau tidak. Makanya masalah datang. Nah, kalau saudara hidup di tanpa iman, maka saudara akan tiap hari mengeluh dan tidak ada bersyukur sama sekali. Saudara kasih Tuhan, karena masalah itu alat Tuhan, dipakai Tuhan untuk menguji kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah datang itu untuk kita bertanding, menang atau kalah, menjadi orang kuat atau orang yang lemah. Saudara yang kasih Tuhan, makanya masalah adalah pertandingan iman bagi orang percaya. Pertandingan, namanya pertandingan, kita harus menang karena kita diciptakan Tuhan itu lebih dari pemenang. Katakan amin. Saudara harus melihat dirinya, melihat pribadinya bahwa saya diciptakan Tuhan lebih dari pemenang.
Kenapa? Saudara, coba berpikir. Ketika Bapak Ibu ada dalam perut ibunya, dalam kandungan, saudara sudah mengalahkan 3.000 sekian sperma. Dari 4 juta sperma telur, itu yang netas cuma 1. Jadi saudara sudah lebih dari pemenang. Bayangkan, Allah mendesain kita dari kandungan kita udah mulai bertanding, dan kita keluar selahir di bumi ini sebagai pemenang. Jadi lihat diri kita, karena ada Kristus, kita lebih dari pemenang. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, masalah datang untuk pertandingan iman kita. Artinya, masalah harus dibawa telapak kaki. Bukan ada di atas kepala, batu kepala kita, menginjak kita. Nah, kembali lagi, tergantung pada saudara meletakkan, membawa masalah itu kepada Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masalah datang untuk terus kita bertanding. Latihan otot iman, latihan supaya kita menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang tidak mudah dikalahkan. Katakan amin. Yang terakhir, masalah datang supaya Yesus bisa menolong kita. Artinya, masalah ada supaya kita tahu bahwa Yesus itu hidup atau mati. Supaya kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu sanggup atau tidak. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini masalah harus terus ada supaya kita tahu bahwa Yesus luar biasa. Katakan amin. Kita tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah bukan orang mati, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang sanggup menyertai kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 ayat 5 bagian B dan ayat 8. Di sana dikatakan, saudara yang kasih Tuhan, Ibrani pasal 13, kita lihat ayatnya. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B, dikatakan begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita, Allah yang tidak pernah cuek dengan kita, Allah yang tetap sama hari ini, besok, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Karena Dia Allah, pencipta langit dan bumi. Saudara percaya bahwa masalah-masalah yang datang kepadamu itu hanya Tuhan izinkan untuk menguji imanmu, untuk bertanding engkau jadi lemah atau jadi kuat, menguji ototmu, melatih kamu menjadi orang yang kuat. Yang terakhir dikatakan supaya engkau tahu Tuhanmu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa. Dia ada di depanmu, Dia yang berperan menggantikan engkau. Dia ada di sisi kanan kirimu, Dia ada di belakangmu, Dia ada di mana-mana. Dia katakan, aku menyertai engkau. Dia katakan, aku Immanuel, Allah berserta dengan engkau. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, inilah renungan yang singkat bagi kita semua. Saya berharap, berdoa
supaya saudara dengar firman ini, saudara makin bergairah lagi, makin semangat lagi mempercayai Yesus Tuhan kita. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah tidur. Seperti Mazmur 121, Allah kita tidak pernah tertidur. Allah kita penjaga kita, Dia tidak pernah tertidur. Dia selalu menjaga kita, selalu menyertai kita, selalu melindungi kita. Oleh sebab itu saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan dapat memahami dan mengerti firman ini, bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, dapat mengaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.